Halo teman-teman, selamat pagi. Berjumpa kembali kita di pagi yang indah ini dengan mendung-mendung syahdu. Kali ini aku sedang ngapain ya? Kita kali ini sedang Sunmori vlog, sun vlog. Nah, cuma bedanya kita sekarang nggak pakai motor teman-teman. Kali ini kita pakai yaitu skuter Matic dari Kabo. Oke. Kali ini kita jalan-jalan bersama bro aku, namanya Bro Doni. Ini dia skuternya, cukup keren kan? Kenapa aku bilang keren? Karena skuter ini bisa menahan bebanku. Dimana bebanku sendiri berada di atas ya kurang lebih 100 kilo. 100 kilo aja teman-teman. Ini sekarang kita sedang melewati jalanan paving. Aku sekarang berada di dalam perumahan Graha Family teman-teman. Dan aku sekarang memakai riding mode yang ketiga. Jadi untuk skuter listrik Kabo ini kita ada 3 riding mode. Sebenarnya riding mode itu adalah pembatas untuk limiter ya teman-teman ya. Jadi ada mode 1, ada mode 2, ada mode 3. Untuk mode 1 sendiri kecepatan kita dibatasi 20 km per jam. Dan untuk mode 2 kecepatan kita dibatasi 40 meter per jam. Jadi, nah untuk mode yang ketiga sendiri teman-teman, mode yang ketiga ini kecepatan kita dibatasi kurang lebih bisa sampai 100 km per jam. Jadi hebatnya dari skuter ini, yang pertama, kebanyakan skuter di luar sana, karena ini beda tipe juga ya. Sekarang skuter ini adalah tipe istilahnya high end dari skuter. Lah, mungkin kalau yang low end dari skuternya mungkin untuk menahan beban berat dari saya sendiri mungkin keberatan ya teman-teman. Tapi kalau pakai yang ini mantap teman-teman. Skuternya selain bisa menahan berat beban aku yaitu 100 kiloan, dia juga bisa melewati jalanan dengan kecepatan maksimal 100 km per jam. Untuk spesifikasinya sendiri nanti kita bahas ya. Kita bahas pada saat kita berhenti ya teman-teman. Cukup seru juga sih. Ini sangat bagus juga kalau kita ingin melewati jalanan khususnya di kemacetan ya Surabaya. Kalau mungkin jarak kalian dari rumah ke kantor itu dekat, atau dari kantor pengen ke Alfamart juga enak sekali, santuy. Pengen ke Indomaret ya, pengen jalan-jalan santai-santai, cocok sekali naik ini. Ini bro aku. Asik ya. Asik banget ya bro ya. Sunmori pagi ini seru. Mantap ya, Sunmori kita ya. Enak gak nih? Skuternya enak banget ya? Enak ya? Relax banget ya. Relax. Santuy. Tapi juga kenceng. Ini masih pakai mode kedua teman-teman. Nih kalau kita pencet mode ketiga, set, langsung. Terus dual mode, dual engine. Tarikannya langsung. Dahsyat kan? Wah ini ya syat. Skuter yang aku naik ini teman-teman, skuter listrik ini adalah tipe yang paling tinggi ya teman-teman. Dan dia juga di depannya udah pakai dual shock upside down. Jadi cukup sangat kuat untuk menopang berat aku. Kita pakai satu engine aja karena tarikannya cukup responsif. Ya memang motor listrik itu tidak mengkhianati untuk tarikan, memang dari segi tarikan dia sangat responsif ya teman-teman. Cakep ya. Polisi tidur juga dilibas dengan habis sama skuter Kabo ini, mantap juga. Enak kan? Salah satu keunggulan dari skuter ini adalah kita sangat mudah untuk membawanya. Menurut aku sangat mudah karena aku
tadi belajar dari nol, maksudnya dari nggak bisa banget sampai bisa. Pak, dari nggak bisa banget sampai bisa itu cukup cepet sih, cuma pakai berapa ya, 3 kali aja udah asik sih. Cara penggunaannya juga sangat santai. Wih, ada Porsche merah boxer. Yo, mantap. Seru juga ya teman-teman ya. Tuh. Enak. Kita bisa lihat sendiri jalanannya sedikit becek karena barusan habis hujan. Jadi kita wes, wih, wih, wis, wih, keren sekali my bro. Oke teman-teman, sampai video ini dibuat dan sampai video ini aku upload, aku belum tahu pasti untuk regulasinya sendiri. Regulasi apa? Yaitu regulasi untuk skuter listrik itu sendiri, bagaimana peraturannya, boleh, legalitasnya boleh nggak di jalan raya, itu juga belum ada undang-undang yang mengatur tentang itu. Cuma mungkin kalau teman-teman di sini pakai di jalan raya, kita harus lewat, aku saranin lewatnya jalur sepeda ya teman-teman ya, sebelah kiri aja. Karena juga bukan itu sih, skuter ini juga kenceng banget sih. Dari segi kenyamanan ya cukup nyaman, dari segi kencang ya cukup kencang teman-teman. Nah teman-teman, oh ya satu lagi informasi buat kalian, skuter listrik ini yang aku pakai ini bisa jarak tempuhnya bisa mencapai 100 km per jam gitu. Lah untuk skuter yang dipakai Bro Doni ini jarak tempuhnya bisa sampai 80 km per jam. Karena beda dari dimensi ukuran baterainya beda. Cuma untuk kalian mau beli aksesorisnya itu ada aksesoris untuk tambahan baterainya, jadi ditaruh di depan stang sini, nanti ada tambahan baterainya dan itu diklaim bisa sampai 170 km per jam teman-teman. Itu jadi cukup bukan 170 km per jam, tapi jarak tempuhnya 170 kilo. Wih, mantap sekali kan, 170 kilo kalau ada eksternal baterai. Tapi kalau untuk baterai standarnya sendiri seperti yang aku pakai ini itu 100 km. Wah, cukup menantang juga nih, bisa dipakai untuk ke Malang teman-teman, dari Surabaya ke Malang. Wah mantap. Untuk pengecasan sendiri 0 sampai penuh, semalam aku coba ngecas itu kurang lebih 5 sampai 7 jam ya teman-teman. Weh, ini ada G63. Sekut banget syahdu mobilnya ya teman-teman ya. Karena macet. Enaknya skuter kalau macet bisa kita dorong aja santai. Coba yuk, itu ada motor Satria FU tapi yang naiki cewek. Apa kita bisa membalapnya? Woi, yuk kita tantang motornya. Syat, syat. Sepertinya kita menang. Oke, kita menang teman-teman. Ya. 60 km per jam teman-teman. Kita menang melawan mbak-mbak naik Satria FU. Syat. Enak banget dikendarai. Yeay. Gimana experience-nya? Udah jalan berapa tadi kecepatannya maksimal? Bisa sampai 55 ini. Oh, cuma sampai bisa 55 ya? Iya. Oke. Mungkin punyamu yang lebih kencang. Ini sampai 100 km per jam. Kalau itu bisa sampai 80 meter per jam. Cuma mungkin Anda belum berani. Kalau aku sih mentok 60 udah gemeteran, Bro. 60 km per jam udah sesuatu yang luar biasa loh untuk ukuran skuter kan? Skuter elektrik seperti Iya, untuk ukuran skuter dia udah
luar biasa. Oke, gimana kalau kita ngopi dulu di sini? Set. Oke. Kita ngopi dulu sampai kita di monopol. Distandatin samping. Jangan lupa matiin mesin, teman-teman. Kalau bisa power mode-nya jadi satu lagi. Terus kita matiin ya. Selamat pagi. Yes. Selamat pagi, my bro. Gimana San Mori kita? Seru. Ya apa ya? Awal itu kan kita mesti biasain dulu ya, keseimbangan dulu. Karena emang ini beda kayak motor biasa kita kendarain sehari-hari. Ya, betul sih. Dan bedanya lagi ini kan elektrik ya. Jadi mekanisme pindah giginya dan lain sebagainya mungkin untuk sementara kita belajar sebentar. 5 menit Perlu penyesuaian lah ya. iyalah, balancingnya gimana. Oh, bawanya begini gitu kan. Tapi overall ketika aku coba sih cuma sekali, 2 kali, 3 kali udah enak, udah smooth sih cara naik. Mungkin kalau sekali 2 kali itu kita kaget karena apa? Karena yang pasti untuk motor ini untuk skuter listrik ini sendiri, untuk memang tenaga dari listrik itu memang tidak membohongi. Tarikannya memang luar biasa ya. Ngeri benar. Apalagi untuk skuter listrik ini ada 2 mesin nih. Oh, ya? Dia ada 2 elektrikal ya di depan, di ban depan dan ban belakang. Oh, berarti yang di seputar roda yang kayak tromol. Betul, elektrikalnya ada di siap. dalam roda situ mesinnya, teman-teman. Siap. Berarti ada 2 ini ya? Betul, makanya kita bisa pakai 1 engine atau 2 engine. Dan ketika 2 engine, memang tarikannya khususnya yang ini ya teman-teman. Karena ini skuternya yang Kabu ini tipenya yang paling tertinggi. Oh, yang kamu pakai tadi ya? Yang aku pakai ini tipenya paling tinggi, dia bisa sampai 100 km per jam. Kalau yang ini bisa sampai 80 km per jam. Untuk jarak tempuhnya sendiri, yang ini bisa 80 km. Wush. Jadi mungkin sini sampai Lawang. 1 kali ngisi ya? 1 kali ngisi. Jadi untuk komuter dalam kota mah sebenarnya kita pulang pergi kerja juga bisa berapa hari baru ngecas lagi kan? Udah cukup banget. Dan simpelnya kalau kita pakai skuter ini buat kerja, enaknya apa? Kalau kita pakai buat kerja kan santai. 1, kita bisa menghemat waktu. Ya. Menghemat waktu di jalan. Terus yang kedua bisa nyelip-nyelip untuk ketika macet. Betul. Kan Surabaya pagi hari itu pasti biasanya macet, pagi sama sore kan. Betul. Jam pulang sama jam berangkat. Nah, kalau pakai ini, kalau misalnya kita macet sampai harus kita stuck berhenti, ini masih bisa itu sih aku tadi masih bisa coba didorong lah, dorong sedikit, cari tempat yang lapang buat kita go lagi gitu. Ya. Dan untuk yang ini sendiri, my bro, untuk tipe yang ini sudah bisa off-road teman-teman. Serius? Seriously. Jadi untuk bannya sendiri, karena ini ada 2 tipe ban. Untuk yang aku naiki tadi, ini itu bisa bannya ada yang on road, ada yang dual purpose. Yang ini yang on road mungkin? Ini yang on road. Oke. Jadi kalau kita pakai dual purpose ya kita bisa pakai untuk off-road ringan lah ya, untuk untuk melibas medan-medan yang bebatuan. Makanya untuk ground clearance-nya sendiri teman-teman yang ini lebih tinggi daripada yang makanya my bro tadi pakai ya. Terus ya. shock depannya sendiri dia juga sudah upside down. Udah pakai 2 shock upside down. Kalau yang ini kan 1 di tengah. Iya. Monoshock. Iya nih upside down. Keren. Untuk handlingnya sendiri gimana? Mudah nggak kira-kira untuk pakai ini? Ini cuman butuh 5 menit awal untuk pengenalan fungsi-fungsi motornya sendiri, juga bukan motor ini ya, skuter ya. Skuter. Karena ternyata kan biasanya kita ngegas kalau pakai motor begini. Kalau sekarang kan cuman tarik handle kecil ini kan. Jangan sampai kebalik antara handle ini untuk ngegas sama ngerem, itu yang paling. Betul. 5 menit awal cuman buat penyesuaian begitu doang. Karena memang untuk handle-nya sendiri, untuk gasnya sendiri dia pakai handle tuas ini ya, tuas kecil gini ya. Bukan tuas rem ya teman-teman. Bukan gas kayak misalnya kalau listrik dia pakai throttle kan bisa tuh. Iya, betul. Cuma ini dia nggak pakai throttle, jadi terkadang mungkin penyesuaiannya antara rem depan dan gas ini kadang ditakutkan sih seperti itu. Betul. Kaget, set gitu. Makanya kalau menurut aku ya penyesuaiannya itu bukan masalah yang berarti sih. Iya. Paling cuma di awal pelajarin ini doang 5 menit selesai. Untuk kenyamanan shock breaker-nya gimana? Ini oke. Buat jalanan kota tadi kan kita putar-putar tuh komplek
Jauh banget kan, kita berapa kilometer gak tahu deh. Terus ada kan tadi kita ngelewatin Banyak jalan yang aspal. bumpy, jalan yang paving ada. Yoi. Terus ada Polisi tidur. trap ya, banyak banget itu. Itu Speed ada yang trap, sengaja speed trapnya sengaja aku pelanin, pengen tahu. Ada yang terakhir kita berdua kencenginnya kecepatan 60, ajar aja. Pengen tahu soalnya kan goyangnya kayak Aku apa tadi kan. juga balapan sama itu mbak-mbak naik Satria Aviu. Seri. Tahu. Itu masih mbak masih aman teman-teman. Kalau mama wah habis selesai hidup Anda. Awalnya aku tuh kan takut karena ini kan sumbu pendek ya. Iya. Sumbu rodanya pendek kan. Aku pikir kalau speed trap segitu aku kencengin, takutnya pantatnya lari biasanya kan kalau motor. Spin ya, spin. Iya, tek gitu kan. Ternyata enggak juga ya, lurus lempeng dia. Memang untuk cara pakainya sendiri teman-teman, kalau menurut aku cara pakai yang paling nyaman itu kaki. Jadi kaki kita itu di depan sini. Gini. Yang belakang gini udah. Siap. Itu udah paling nyaman. Kenapa? Seperti itu. Karena kalau kaki kita gini, dua gini, ini tuh ngatur handlingnya sulit Susah loh. ya? Susah. Tapi kalau Soalnya betul. kalau kaki depan di depan sini, kaki belakang di sini agak nginjak gini, itu untuk handlingnya sendiri dia lebih nyaman dan lebih simpel kita kendaliin gitu. Ya, sama mungkin distribusi bobot juga ya, karena ini kan pendek soalnya kan. Kalau semuanya duduk di depan, ya kan bahaya. Belakang kalau pas spin ini tenaganya gila loh ini. Jangan anggap remeh. Tadi 5 menit pertama aku spin ya? terus ya. Terus gitu. Gila ya. Tapi overall cakep sih. Asik ini. Ini worth to buy nih. Oke banget. Apalagi kayak gini ya. Aku juga main otomotif, juga main Jeep katakanlah gitu ya, 4x4 gitu ya. Pasti banyak teman-teman kita yang main Jeep juga bensin 1.5 atau 4 gitu kan ya. Gak ada yang salah dengan hobi otomotif dan 4x4, gak ada yang salah. Aku juga suka. Cuman ada baiknya juga kita menebus kesalahan kita dengan punya kendaraan yang seperti ini, listrik ya, yang ramah lingkungan, go green, ya kan, untuk sehari-hari ya kan. Untuk biaya listriknya sendiri juga ringan kok ini bro. Siap. Untuk di casnya ya. 0 sampai 100 tuh kurang lebih 5 sampai 8 jam. Ya tergantung. Cuma aku nggak nyaranin buat teman-teman di rumah kalau punya skuter Kabu ini kalian pakai sampai 0 banget. Kenapa? Karena itu kan pasti akan memperpendek umur dari baterai itu sendiri. Jadi kalau paling nggak udah 30 gitu kita charge. Kan bisa toh kita dari rumah ke kantor, kalau misalnya udah berapa persen ada nanti di sini ada persenan baterainya. Ada apa namanya? Leveling baterai. Iya, betul. Ntar kalau udah kurang 2 gitu, maksudnya udah tinggal 1, kalian charge saja supaya ya itu untuk perawatan aja sih. Wajar banget sih. Kalau misalnya tinggal 2 separuh 40 km berarti kita jalan kan. Dan ngira nggak skuter listrik ini udah pakai ABS pengeremannya? Oh iya, makanya tadi dia nggak suka meleng gitu jalannya. Direm itu tetap dia lurus aja gitu. On road kan? On road terus. Walaupun jalannya bumpy juga dia cara ngeremnya juga tetap lurus ya. Tetap asik. Jadi skuter ini udah dibekali dengan pengereman ABS depan belakang. Ya biasanya pengereman ABS itu pasti kan adanya di motor-motor yang tipe yang paling tinggi tipe paling tinggi, premium juga masih pakai. Cuma ini memang karena ini skuter listrik yang premium juga, makanya dia memakai pengereman yang ABS. Ya itu untuk safety kita juga sih. Kalau kita pakai skuter yang mungkin low end, ya mungkin untuk safety-nya dan kecanggihannya juga pasti berbeda. Nggak akan secanggih ini. Dan ini baterainya ini dia udah mengadopsi sistemnya Tesla. Ngeri. Makanya kenapa tadi kecepatannya luar biasa. Iya. Ini pokoknya kalau ngomongin kecepatan terutama ngomongin kalau top speed ya itu relatif ya. Tapi kalau kita ngomong akselerasi, ya kan, skuter elektrik ini gila banget. Dari 0 langsung di throttle itu, waduh, ngeri. Naiknya ngeri ya. Motorku nggak selalu bisa begitu di rumah itu. Iya, kalau motor gigit 1 pasti masih berapa RPM gitu kan. Baru gigit 3, gigit 2 ketiga baru bisa lari lah ya. Tapi kalau ini dari mulai stop and go-nya dari awal udah langsung gigit. Langsung gigit. Makanya takut ngeri-ngeri sedap sih pakai ini skuter. Cuman kalau misalnya kita di perkotaan kan kita bisa pakai gigi 1-2 terus single engine aja. Kecuali pas jalan lapang mungkin aku saranin buat gigi 3 atau dual engine gitu nggak masalah. Mungkin sepertinya kalau memang yang dipakai single engine harusnya secara konsumsi
elektrikalnya juga lebih ringan dong. Betul, ya kan? lebih irit otomatis mungkin jarak yang bisa ditempuh lebih panjang mungkin. Panjang, ya? pasti. Ya. Dan memang jangan khawatir buat teman-teman kalau misalnya mau dibuat touring ke Malang gitu. Jadi ini 100 km kan udah bisa Surabaya Malang. Ya, tapi betul, kan betul. kalau kita berangkat dari Surabaya kan nanjak. Pasti kalau nanjak tergantung berkurang juga pasti ya. Oke, dari tanjakan, dari berat badan sendiri juga berpengaruh. Siap. Berpengaruh. Makanya itu kita kan alangkah lebih baiknya kita beli aksesorisnya. Ada aksesorisnya juga, nanti ada box baterai di sini untuk tambahan. Itu diklaim bisa sampai 170 sampai 180 kilo. Ngeri kan? Ngeri. Dan yang paling enak sih simple aja. 0 emisi. Iya, Gas buangnya nggak ada. Betul. Terus kita nggak perlu buang-buang ini untuk beli bensin, cuma kita bayar untuk listrik aja. Dan listriknya juga ringan sih, sekali ngecas loh, nggak sampai 10.000 ini. Ya, era sekarang total. memang udah mulai masuk ke eranya elektrik ya. Yoi. Karena memang kita harus ramah banget sama lingkungan ya. Ya. Kira-kira kalau dari segi tadi kita udah naiki, ada minusnya nggak? Kak, maksudnya ada kekurangannya nggak untuk motor ini sendiri menurut? Kalau aku bilang kan ini kan skuter ya sebenarnya ya. Ya. Dan memang itu untuk komuter ya, sifatnya untuk pasti lebih banyak dalam kota walaupun range jaraknya yang bisa ditempuh itu sekian puluh atau bahkan 100 km ya. Tapi buat aku kan kebutuhannya pasti akan untuk daily activity kan ya. Yoi. Dari sini atau mau belanja apaan ke supermarket di depan pulang lagi atau bahkan ke tempat kerja. Kalau aku bilang ya efisien juga, efektif juga waktunya yang kita pakai karena kan pasti lebih cepat ini mau. Ini kelebihannya ya berarti ya. Ini kelebihannya nih. Ini kelebihannya. Kalau kekurangannya ya tadi karena kan faktor safety-nya juga kita pribadi ini yang harus bertanggung jawab atas diri kita sendiri sama skuter ini karena kan ya ini ringan banget bro, ini kan nggak kayak motor nih ya. Otomatis untuk handlingnya. Betul lah, justru karena handling itu kita mesti biasain juga di awal-awal keseimbangannya gimana. Yoi. Tadi aku sempat sih cobain gaya begini atau pakai skateboard gini karena memang sudah memahami handlingnya kayak gini kan loh, gitu kan. Karena memang sudah seperti itu. Tapi ya jangan ditiru untuk aktivitas harian karena ini kan ringan. Kita juga tetap patuh aturan lah lalu lintas. Karena unit lain yang kita temui di jalan, baik motor lain atau mobil kan pasti berat jenisnya beda jauh bro. Kita ketenggor dikit aja kan pasti kita selesai kan. Iya. Nah tapi ya cuman itu aja menurut saya. Itu lebih kepada tanggung jawab pribadi kita cara kan bawanya bro. Minusnya bukan di skuternya ini sendiri sebenarnya. Kalau aku sebetulnya minusnya ini berat aja sih. Berat apaan? Untuk diangkat. Oh maksudnya iya. cukup apa ya? Istilahnya cukup kita butuh effort plus untuk angkat aja. Sebetulnya kalau misalnya kita pakai, misalnya kita berada kalau di Surabaya sih menurut aku masih oke. Tapi kalau kita di Jakarta yang kayak ada MRT-nya seperti itu, mungkin dari Bogor ke Jakarta, mungkin minusnya ya cuma tapi karena berat aja sih. Itu lebih cocok ngomongin yang punya kamu ini yang kamu pakai tadi. Ya. Karena memang punya dia ini ya. Upside down ini berat banget ini ya. Berat banget. Sama baterainya terus di body panjang, ini cukup kan. Panjang ya. Ya ini lebih panjang dan baterainya kan bisa dipakai lebih jauh tuh range-nya. Otomatis kan lebih besar pasti. Betul. Otomatis ya kan. Otomatis pasti lebih berat dong. Dan dia terbukti tangguh. Gendong kaki kemana-mana kan dan kamu kan. Terbukti tangguh. Iya memang. Nah itu bisa mengangkat berat badanku. Itu yang lebih penting sebetulnya. Ini bisa ngangkat beban hidupku ya. Iya, yoi. Yang beban kita sama-sama berat tuh. Jujur yang ini nggak terlalu berat. Tadi kan waktu masukin mobil. Yang ini masih oke lah. Cobain, turunin. Yang ini ringan kalau yang ini. Yang ini memang berat. Tapi ya memang terserah sih. Pengennya gimana. Tapi beda. Ini sama ini juga nggak bisa di head to head karena memang yang ini lebih apa ya? Bisa untuk di dalam kota ya. Ya betul. Kalau yang ini memang all round ini. Bisa off road, bisa di jalan yang bagus, bisa di jalan yang nggak bagus juga. Masih tetap enak. Untuk suspensinya sendiri nyaman sih. Dan dia lebih apa ya? Lebih rigid aja. Enak untuk sambungannya dia lebih rigid. Kalau sambungan rigid itu kan apa? Takutnya kalau ada di sini untuk dilipat kan pasti dia ada sambungannya. Nah untuk sambungan itu sendiri kalau rigid dia sudah pakai dua pengunci safety-nya. Iya di sini ya. Itu untuk supaya ini goncangan kanan kirinya juga meminimalisir itu. Ya. Jadi lebih asik aja sih menurut aku. Terus Bro Doni tahu nggak tempat ini jualnya? Nah ini yang aku butuh tahu. Belum pernah tahu? Tanya info-info lah detailnya.
Oh ya udah. Habis ini aku ajak ke sana. Ini skuter bisa diapain lagi kira-kira, atau mungkin kalau ada yang tertarik teman-teman, karena saya sendiri juga tertarik, apa aja yang kita bisa dapat, misalnya secara maintenance apa yang harus kita lakukan, atau dari pihak dealer sendiri bisa ngasih apa ke kita gitu kan. Tapi kalau maintenance aku rasa karena ini listrik mungkin low maintenance seperti ya, low maintenance. Sangat-sangat low maintenance pastinya. Baterainya yang penting jagain baterainya udah. Terus tahan air juga. Selain tahan berat, tahan air ini. Oh, oke. Karena ini memang untuk medan ekstrim ya. Siap. Makanya memang ketahanannya sendiri pasti juga berbeda. Oke, kalau gitu ntar lagi aku ajak ya. Kita main ke dealer ya. Main dealernya ya. Oke, ya udah. Thank you bro. Kita udah San Morian pagi ini. Thank you guys. Oke teman-teman. Nah, ini bro, tempat yang aku bilang tadi, tempat yang jual skuter listrik Kabu. Dan ternyata showroomnya gede banget. Dan kalau kita bisa lihat juga ternyata ada brand-brand lain ya selain Kabu di sini ya. Di sini dia nggak hanya jual skuter listrik, tapi juga ada KTM, ada Skivarna, ada motor gesit listrik dari Indonesia. Yes. Ada juga Cleveland. Itu mantep juga tuh. Dan ada juga Kudir, yaitu motor berkaki 4. Sepeda motor berkaki 4. Iya. Nah, dan untuk varian yang dari skuter listrik itu kita happy pagi tadi San Mori ada di sebelah kanan kita ya bro ya. Ya. Nah, kita ngobrol masalah ini. Yuk. Jadi untuk Kabu sendiri yang dijual di sini ada 3 varian. Yang pertama adalah varian ini Skywalker. Yes. Skywalker ini maksimal speednya 30 untuk range-nya 40 km. Dan untuk harganya sendiri ini 14.700.000 teman-teman. Dan untuk maksimal bebannya yang bisa ditopang dengan Skywalker ini dia 90 beratnya. 90 kilo. Ya itu sebenarnya udah cukup di atas rata-rata orang Indonesia banyak kan ya. Not bad lah, ini udah cakep banget. Dan sepertinya yang tengah ini yang aku tadi pagi pakai ya. Ini yang tadi pagi Bro Doni riding nih. Siap. Ini top ini bro. Buat aku sih cukup kalau yang ini Mantis Pro ini oke. Mantis Pro oke ya. Ya ini namanya Mantis Pro guys. Ini yang aku pakai tadi riding pagi. Untuk top speednya sendiri dia 70 km teman-teman. Oh 70 ya? 70 tadi km aku baru per jam. sempat cuman coba sampai 60-an cuman ya udah cukup lah. Ya, untuk range jaraknya ketika baterai full dia bisa sampai 80 km. Untuk baterai full ya. Iya. Dan untuk dia bisa menopang berat badan sampai 120. Oke. Masih oke lah. Oke. Aku masih oke lah ya. Kamu masih oke lah. Masih oke lah. Tapi sebaiknya kamu pilih yang sebelah kanan bro. Nah, saya yang pakai tadi pagi bro. Kalau ini Wolf Warrior 11. Ini anti mainstream teman-teman. Jadi kalau ini motor yang tadi pagi aku pakai, skuter listrik yang tadi aku pakai. Skuter ini anti mainstream, yaitu dia bisa untuk off-road. Jadi dia bisa melibas jalanan yang penuh likunya dan banyak kerikil dusta, teman-teman. Jadi untuk bannya sendiri dia opsional. Dia kalau kali ini yang dipakai yaitu ban on road, dan dia juga bisa diganti dengan ban semi off-road. Oke. Dan jangan lupa ya, ini motor ada penggeraknya ada 2. Iya, depan sama belakang. Semuanya. Itu yang bikin mungkin Kabu ini bisa lincah pada saat dipakai untuk off-road ya, karena memang depan belakang semuanya narik semua kan. Iya. Itu yang kita butuhkan. Kan? Betul. 2 WD. Dan untuk jarak tempuhnya sendiri dia bisa sampai 100 kilo teman-teman. Jadi bisa sampai Surabaya Malang tanpa ngecas. Nyampe. Terus untuk maksimal berat badan yang ini Warrior ini bisa topang yaitu 150 kilo. Wah, ini mantap. Buat teman-teman yang pengen bonceng pacarnya bisa. Dan motor ini yang paling oke juga, dia maksimal speednya berapa kira-kira? Kalau yang ini tadi kan 70. 85. Wah, salah. 100 kilo per jam. Gila gak tuh? Pakai helm double ya? Yoi. 100 ya? Itu ya memang buat teman-teman harusnya lebih
aware untuk keselamatannya, karena ini yang namanya ini juga yang pro, ini high endnya lah dari Kabu ini. Jadi sebenarnya udah mungkin ya tipe tertingginya. mungkin juga nggak cuman melulu kita bicara top speednya mungkin ya, tentang powernya sendiri mungkin itu yang dibutuhkan. Jadi pada saat mungkin kita ada tanjakan, torsinya itu mungkin yang kita butuhkan mungkin ya. Torsinya dapat sekali kalau pakai ini, apalagi kalau kita pakai 2 mesin. Aduh, ngeri tuh itu. Oke, segitu dulu teman-teman. Buat teman-teman yang kepingin tahu, nanti bisa hubungi langsung ke Saddle Motorbike yang berada di Jalan Raya Wiyung. Nanti kalian bisa searching di Google Map untuk Saddle Motorbike, nanti pasti akan ada jalannya menuju ke sini. Karena di sini tempatnya sangat enak, ada kafe, terus ada bengkel juga, dan di pinggir jalan besar. Jadi sangat gampang sekali untuk kalian temui. Nanti aku insertkan untuk nomor sales marketingnya ya. Oke. Siap. Segitu dulu vlog kita kali ini. Yuk. Kita sama-sama berdua, Osea dan saya Doni, kita mau say thank you untuk Saddle. Terima kasih untuk Saddle. San Mori kita. Ya, pagi ini ya udah diajak santuy-santuy bareng ya. Oke. Thank you. Kalau gitu thank you. Yuk, ikutin terus vlog kita selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Bye bye.